Masjid Pusaka Songak adalah masjid tua suku Sasak yang berada di Desa Songak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Masjid ini sebenarnya bernama Masjid Al-Falah, namun lebih dikenal dengan nama Masjid Pusaka. Desa Songak secara tradisi turun-temurun hingga kini merupakan masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka. Masjid merupakan salah satu elemen yang teramat penting dalam kehidupan masyarakat Songak yang menurut cerita turut merupakan keturunan dari Raja Selaparang dan Bayan. Konon masjid ini dibangun di tempat yang dulunya merupakan tempat bertemunya para wali yang di kemudian hari dibangun masjid sebagai penanda tempat tersebut. Menurut tradisi setempat, Masjid Pusaka Songak dibangun sekitar tahun 1309 Miladia oleh 9 orang tokoh yang dikenal dengan nama Ki Sangapati. Sebelum kedatangan 9 orang tersebut, Desa Songak telah lama menjadi kota hantu tak berpenghuni karena ditinggalkan seluruh penduduknya yang tidak betah lagi tinggal di sana akibat dicap sebagai masyarakat leak. Sekitar tahun 1299, 9 orang tokoh tersebut tiba di Desa Songak yang sudah tak berpenghuni dan menetap di sana. Mereka sengaja datang dan menetap di Desa Songak untuk menyepi dari keramaian. Setelah bertahun-tahun tinggal di sana, baru kemudian masyarakat di luar wilayah desa itu mengetahui keberadaan mereka dan berangsur kembali tinggal di Desa Songak. Nama Songak bagi nama desa ini konon juga berasal dari kata Sanga pada nama Ki Sangapati yang membuka kembali desa itu dengan membawa ajaran Islam setelah begitu lama ditinggalkan para penghuninya. Masjid ini diyakini oleh masyarakat Songak sebagai tempat penyimpanan semua kekayaan Datu Selaparang I. Masjid ini oleh masyarakat Songak dahulu dijadikan sebagai ajang pertahanan dari serangan musuh perorangan maupun berkelompok. Pada zaman dahulu, mereka yang akan berangkat berperang akan berkumpul di masjid ini untuk berdoa bersama dipimpin oleh pemimpin mereka. Setelah berdoa di masjid ini, barulah mereka berangkat berperang. Tradisi tersebut disebut dengan tradisi mangkat. Selain tradisi mangkat, tradisi lainnya yang diselenggarakan di masjid ini adalah tradisi tahunan pengesahan minyak Ki Sangapati yang sekarang terkenal dengan minyak Songak. Tradisi ini diselenggarakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal sebagai bagian dari ritual Maulid Adat atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain tradisi-tradisi tersebut, masih ada tradisi ritual bubur putih di setiap bulan Muharram pada tanggal 5 atau tanggal 10 atau paling lambat tanggal 15 Muharram setiap tahunnya. Kemudian di setiap bulan Safar diselenggarakan tradisi ritual bubur beak yang kemudian dilanjutkan pada bulan berikutnya dengan menyelenggarakan ritual mulut adat seperti telah disebutkan sebelumnya. Hampir sepanjang tahun Masjid Pusaka Songak ini ramai dengan berbagai macam ritual tradisi, kecuali 3 bulan yang disebut dengan bulan Suwung. Masjid ini sepi dari aktivitas selain aktivitas rutin sholat wajib 5 waktu dan sholat Jumat. Masjid Pusaka Songak dibangun dengan atap daun alang-alang dan masih dipertahankan hingga saat ini. Sejak dibangun tahun 1308 Miladia, masjid ini baru dilakukan perbaikan bagian atapnya pada tahun 1499 Miladia. Perbaikan berikutnya dilakukan tahun 1549 Miladia. Kemudian secara rutin dilakukan perbaikan atap setiap kurun waktu 25 tahun. Tahun 1719, wilayah Songak yang merupakan bagian dari Kerajaan Purwodadi jatuh ke dalam kekuasaan anak agung dari Kerajaan Karangasem, Bali. Masjid Pusaka Songak sepi dari aktivitas keagamaan secara terang-terangan. Masyarakat setempat bahkan tak berani menyebutnya sebagai masjid, melainkan tempat ibadah atau bahkan bali-belik atau tempat pertemuan Banjar. Hal tersebut berlangsung hingga menghujung abad ke-18. Setelah peralihan penguasa, barulah masjid ini kembali semarak. Sekitar tahun 1897 sampai 1899, masjid ini mulai dilengkapi dengan kolam di halaman masjid tua ini. Kolam sebelah kiri untuk jemaah perempuan dan kolam untuk jemaah laki-laki di sebelah kanan. Pembangunan tersebut bersamaan dengan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Songak dengan Desa Rumbuk.
Pada masa itu juga dilakukan renovasi terhadap bangunan Masjid Pusaka Songak dengan mulai digunakan bahan bangunan semen namun tetap mempertahankan bentuk dan ukuran aslinya. Renovasi selanjutnya dilakukan sekitar tahun 1920. Saat itu Desa Songak kedatangan seorang guru agama dari Darmaji Lombok Tengah yang mulai mengajak Muslim Songak kembali menjalankan syariat. Muslim setempat kembali ramai sholat berjamaah di Masjid Pusaka Songak. Di masa itu juga dilakukan penggantian dinding masjid dengan cetakan bata mentah yang berukuran besar, bahkan hingga berukuran 60 kali 80 cm. Pengerjaan tembok ini dimotori oleh Juru Kertasi atau Kepala Desa Songak, Papuk Chandra, penghulu Desa Songak. Papuk adalah sesepuh masyarakat Songak bersama Tuan Guru dari Lopan. Pengurusan masjid ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada penghulu desa, yaitu Papuk Chandra, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Papuk Penghulu, sampai beliau wafat sekitar tahun 1980 dalam usia 160 tahun. Di sepanjang tahun 1975 hingga tahun 1987, Masjid Pusaka Songak sempat mengalami perluasan ketiga sisi. Masjid Pusaka Songak sempat mengalami perluasan ketiga sisi bangunannya dengan ditambahkan bangunan tambahan hingga menutupi bangunan utama yang merupakan bangunan asli masjid tersebut. Penambahan bangunan di sekeliling masjid asli ini seakan telah menutupi secara keseluruhan bangunan aslinya. Seluruh bangunan tambahan tersebut juga ditinggalkan lantainya sama tinggi dengan bangunan asli. Pada permulaan tahun 1999, masjid ini dikembalikan seperti bangunan semula. Dengan susah payah semua masyarakat mengangkat kembali tanah urugan tahun 1987 secara bergotong royong menggali kembali timbunan tanah yang mengelilingi pondasi bangunan tua tersebut. Membangun kembali tembok bangunan asli yang sempat dirobohkan dan mengembalikan lagi bentuk seperti semula. Barulah masjid tua berukuran 9x9 meter ini kembali kelihatan kokoh berdiri seperti yang kita saksikan sekarang ini. Tahun 2005 halaman masjid ini diperluas atas upaya dari Kepala Desa Saifullah Aman, sekaligus bersamaan dengan diadakannya persemian keberadaan makam Sebengak yang diberi nama Makam Keramat Songak oleh Bupati Lombok Timur pada saat itu dipegang oleh Haji Ali bin Abi Dahlan yang terkenal dengan sebutan Ali BD. Sedangkan perluasan halaman di sebelah selatan masjid dilaksanakan pada akhir tahun 2007 dan dilanjutkan di bagian utara pada pertengahan tahun 2009.